A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir surat Yasin ayat 14. Banyak orang-orang yang menafsirkan bahwa yang dimaksud Rasul ketiga yang diutus itu adalah Paulus, muridnya Nabi Isa alaihissalam, atau yang dikenal yang juga disebut dengan sebutan Yesus. Karena kalau di kitab Bible itu ada yang disebut Yesus, ada yang menyebut Nabi Isa itu dengan Yesus, dan ada yang juga menyebut dengan Nabi Isa, sama seperti Islam. Dan yang dimaksud Rasul yang ketiga pada Quran surat Yasin ayat 14 itu bukan Paulus yang diutus, bukan Paulus di zaman Nabi Isa, karena di zaman Nabi Isa, setelah zaman Nabi Isa hingga Nabi Muhammad itu tidak ada nabi yang lain. Tidak ada nabi. Rasul itu lebih dari nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul sudah tentu punya misi, yaitu kenabian, menyampaikan. Jadi itu sangat tidak benar kalau ditafsirkan sebagai Paulus yang ada di zaman Nabi Isa, setelah Nabi Isa alaihissalam. Pada Quran surat 5 ayat 19 juga sudah dijelaskan tentang fatrah, sepi dari kenabian. Setelah Nabi Isa hingga Nabi Muhammad itu sepi dari kenabian, apalagi seorang rasul. Karena kan di surat 14 itu, surat Yasin 14 itu jelas dikatakan rasul yang mengutus itu Allah, bukan Nabi Isa. Tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa di situ. Itu Allah yang mengutus, yang berkaitan dengan rasul yang ketiga di situ, bukan Paulus, ya. Berkuat lagi dengan Quran surat 5 ayat 19, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan di situ dengan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa di antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa al-Masih alaihissalam itu tidak ada Nabi. Rasulnya Allah SWT itu pasti Nabi. Jika tidak ada Nabi, tentu tidak ada Rasul. Sedangkan pada Quran surat Yasin ayat 14 itu menjelaskan tentang Rasul, bukan Nabi. Tidak disebut Nabi, tapi Rasul. Maka dari itu sangat tidak benar jika yang disebut oleh tafsir Ibnu Katsir itu adalah Paulus yang ada setelah Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam. Dan yang perlu diketahui bahwa ajarannya Paulus, versi yang ada di dalam Bible, dengan ajarannya Yesus atau Isa al-Masih yang ada di Alkitab itu berbeda. Kalau Nabi Isa atau Yesus itu menyatakan tidak akan lenyap satu titik pun dari hukum Taurat. Sedangkan kalau Paulus itu menganggap dengan kematiannya Nabi Isa itu untuk membatalkan hukum Taurat. Paulus yang memberi gelar, Paulus itu adalah orang yang memberi nama Kristen. Sebelum Paulus ada, Kristen itu tidak ada. Tidak ada. Sebelum Paulus memberi nama agama, ajarannya Yesus itu, agama ajarannya Paulus itu Kristen, tidak ada agama yang bernama Kristen. Akan Nabi Isa alaihissalam tidak menyebut nama Kristen, tidak mengenal Kristen, tidak menyebut namanya Kristen. Jadi sangat tidak, dan ini ayat-ayat ini sebenarnya sangat sering dijadikan sedang dijadikan dalil. Tafsir Ibnu Katsir ini sedang dijadikan pembenaran terhadap Paulus yang ada di Bible itu. Oh, umat Kristen kadang, umat kafir kadang menganggap umat Islam menghujat Rasul yang dibenarkan Al-Quran. Padahal tafsir yang di Al-Quran itu jelas tafsiran, bukan ayat Al-Quran. Dan namanya itu pun jelas bukan nama orang yang ada setelah Nabi Isa alaihissalam. Karena setelah Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad itu fatrah, zaman kesucian, zaman yang sepi, yang tidak ada kenabian. Ada hadisnya pada tafsir Ibnu Katsir ayat 15-19 juga ada, ayat Quran surat 5 ayat 19 ada. Itu bisa dijelaskan, bisa diketahui dari itu. Mungkin kalau kurang paham, satu kali mendengar kurang paham, mungkin bisa diulang, dengar 3 kali, 2 kali, 3 kali. Allahu a'lam.